Oke, lihat teman-teman, teksturnya unyu-unyu ya teman-teman, unyu-unyu. Nah, jadi teman-teman, untuk menghasilkan tekstur juga bisa menggunakan roll brush seperti ini teman-teman ya. Nanti maksimalkan dengan produk teman-teman, atau tanpa roll brush hanya menggunakan produk itu misalkan dari Hair Nerd, dari Chip, atau dari Puppet teman-teman, atau Slick Gorilla. Wih, saya sebutin semua tuh produknya ya, nggak di endorse juga sih. Di bagian depannya bolehlah putarkan Bang. Oke, sip, mantap. Nah, ini dia orangnya bersama Abang Sofyan dari Lampung. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, thank you. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Dek, jangan nunduk dek. Jangan nunduk. Oke. Sip. Bapak. Oke teman-teman, ini rambut sebelum kita potong. Yuk putarkan Bang. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita akan parting. Ayo Bang, kita parting terlebih dahulu. Nah teman-teman, adanya jangan nunduk deh, biar gitu. Tolong dibantu si abang yang nyukurnya, karena kalau agak nunduk itu si tukang cukurnya atau kita sebagai tukang cukur itu agak susah. Jadi usahakan si pelanggan itu ke depan ngadapnya ya, karena kalau si model nunduk, waduh, kita susah. Nah, kita akan jepit ya dengan jepitan. Nah, abang lupa ya, itu jepitan udah diberesin. Oke. Nah, yang lurus ya bang. Nah, bagus. Simpan sisirnya di jempol kalau udah bagus. Kita parting teman-teman ya. Oke, abang ini peserta kursus dari Tangerang, Lampung. Oke, Lampung ya. Mantap. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan peserta kursus ini. Nah, sekarang Bang, kita menggunakan guard berapa? 2. Oke, nah teman-teman, kita menggunakan guard 2 lever close. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita akan membuat potongan atau tipe gradasi yang tidak terlalu tipis, teman-teman. Di sini kita sebutnya tipe gradasi regular, ya. Dimana bagian samping itu paling tipis itu nomor 1, ya, atau setengah, teman-teman. Ya, beda dengan skin fade, dimana bagian samping itu sangat tipis hingga terlihat kulit, teman-teman. Oke, nah ini adalah peserta kursus dari Tangerang, Lampung ya. Oke, bagus nih. Sip. Yuk. Bagus, coba putarkan biar kelihatan cara motong bagian belakang. Yuk kita lanjut. Nah, untuk bagian atasnya saya tidak yakin sekarang mau menyebutkan apa. Mungkin bisa jadi kita bikin spike di bagian atas, kita pendekin ya. Atau mungkin crop, atau mungkin side part ya. Karena pada dasarnya teman-teman, ketika kita memotong rambut bagian samping, sebenarnya kita belum membuat model rambut apapun. Karena model rambut atau hairstyle atau gaya rambut itu ditentukan di bagian atas, teman-teman. Nah, disesuaikan juga dengan panjang rambut sebelum dia dipotong.
Jadi kalau ada orang yang dipotong rambutnya masih pendek ya di bagian atasnya, terus dia minta pompadour, nah saya yakin itu belum bisa teman-teman. Gitu. Jadi untuk membuat model rambut biasanya disesuaikan dengan panjang rambut saat dia dipotong segimana panjangnya, atau modal awalnya segimana gitu ya, rambut yang kita style. Kalau kira-kira rambut itu panjang dan bisa ditata, misalkan pompadour, ya silahkan kita bikin pompadour. Namun untuk pemotongan bagian sampingnya bisa tipis ya, seperti skin fade atau taper, atau regular seperti ini. Gitu teman-teman. Nah ini polanya teman-teman. Nah teman-teman, dari polanya saja kita lihat bentuk kepalanya memang tidak rata ya bang ya. Tuh masih ada hitam tuh, memang bentuk kepalanya tidak rata. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin hasilnya sebagus mungkin ya bang ya. Oke teman-teman, ini pola yang sudah dibuat dengan guard 2 ya, atau sepatu clipper nomor 2. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau lebih tinggi lagi pun sebenarnya nggak jadi masalah, silahkan lebih tinggi lagi sedikit. Nah karena pas saat membuat pola seperti ini hasilnya juga belum final. Toh sebenarnya meskipun polanya rendah seperti ini, nanti juga sebenarnya kita tinggiin lagi, bener nggak? Pakai clipper overcomb kan? Gitu. Ini hanya sebagai patokan atau acuan saat kita sekarang nih akan menggunakan guard 1 supaya keluar pas garis itu ya bang ya. Oke, yuk kita mulai pakai guard 1. Oke, selanjutnya menggunakan apa nih bang? Guard 1 Oke. lever open. Oke, guard 1 lever open. Lever itu teman-teman itu adalah tuasnya ya. Nah dalam bahasa Inggris itu lever. Yuk kita mulai. Nah, pegang kepala di tangan kiri, pegang kepalanya. Nah, dikeluarin aja sampai batas yang tadi, bang. Iya. Nah, gitu. Terus diulang-ulang, ya. Terus ya, bagus. Nah, ini 1 open, teman-teman, ya. Mantap, gerakannya sudah pol, abang ini ya, udah bagus, teman-teman. Nah sebenarnya bisa lebih kencang lagi bang gerakannya. Nah oke, ini masih menggunakan guard 1 ya. Mantap, lanjut ke belakang telinga boleh. Nah langsung keluarin. Nah gitu bang, langsung keluarin ya. Nah teman-teman, cara mengayun juga itu mempengaruhi hasil teman-teman. Teman-teman sekarang pakai guard 2 ya, misalkan ya, contoh pakai guard 2. Tapi kalau teman-teman gerakannya malah masuk ke dalam, tetap itu bisa merusak teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan ayunannya. Jadi tidak sekedar urutan sepatu clipper setelah misalkan contoh udah nomor 2 tadi, nomor 1, setelah nomor 1 itu teknik overcomb misalkan ya. Tapi teman-teman tidak memperhatikan ayunannya atau swing dari clippernya gitu, seberapa neken clipper itu gitu, keluarnya di mana. Nah itu bisa mempengaruhi hasil teman-teman ya. Jadi selain rumus pergantian guard atau sepatu clipper, teman-teman juga harus memperhatikan tekanan clipper terhadap kepala dan juga ayunan. Itu yang saya maksudkan teman-teman ya. Oke, sekarang bagian bawahnya boleh langsung di close bang, supaya tidak bolak-balik nantinya. Jadi teman-teman, bagian bawah itu langsung close. Nah adanya nggak mesti harus nunduk deh ya. Agak nukik bang, karena kalau nggak nukik lengket ya. Nah gimana, enak gak? Nah jadi teman-teman, di area bawah itu si clipper itu harus agak nukik. Karena kalau nggak nukik, itu biasanya nukik itu apa sih bahasa enaknya? Nukik. Nungging. Agak diangkat ya, jadi ujungnya aja. Gitu, biar nggak lengket teman-teman. Itu sih. Oke, bagus ya. Nah, hal yang sama dilakukan di belakang dan juga di sebelah kiri teman-teman. Karena saya akan skip teman-teman ya, kurang lebih seperti ini tekniknya. Hal yang sama dilakukan di bagian kiri dan belakang.
Oke, teman-teman, ini masih menggunakan apa nih bang? Satu ya, satu open lalu satu close bagian bawah ya. Aku video lagi deh. Oke, mantap nih. Oke, open. Nah, jadi teman-teman, untuk memulai satu open, kita nggak mesti harus dari bawah sini ya bang ya. Nah, bisa dimulai dari tengah sini, supaya gerakan kita lebih cepat dan juga menghasilkan muscle memory. Oke, muscle memory itu apa? Jadi muscle memory itu adalah memori otot teman-teman. Jadi contoh, kita lagi ngetik lah ya bang ya, lagi ngetik di keyboard ya. Nah, kita bisa ngetik secara cepat tanpa harus melihat si keyboardnya, benar nggak? Gitu. Nah, itu yang disebut muscle memory. Nah, ini juga sama dengan gerakan yang jaraknya pendek, kita bisa menghasilkan satu ayunan yang sama dengan gerakan yang sangat cepat. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Gitu. Karena kalau gerakan kita dari bawah nih ya, dari bawah benar-benar dari ngeblur terus. Dari bawah dari sini. Nah, memori kita atau muscle memory kita itu gak benar-benar akurat. Gitu ya. Yuk kita close bawahnya bang. Kurang kencang. Kurang kenceng. Takut mengganggu. Gak apa-apa. Nah teman-teman, sekarang sebelah kiri ya teman-teman. Nah teman-teman yang baru saja join ke channel ini, nah kita persilahkan untuk klik tombol subscribe teman-teman. Karena apa? Karena kita akan upload setiap hari teman-teman ya. Setiap hari kita upload ya. Gitu. Nanti ada hal-hal baru yang teman-teman bisa pelajari teman-teman ya. Oke, bayangin teman-teman, setiap hari kita akan upload berbagai gaya rambut ya. Makanya teman-teman cepetan ya, klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya. Kalau perlu teman-teman like ya, kalau suka ya. Dan coba share ke teman-teman kalian juga. Gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi tutorialnya. Cek lagi bang. Nah, coba mundur ke belakang. Apakah ada warna yang berbeda di jalur itu? Oke, ini masih apa bang? No, satu open ya? Open. Oke, hati-hati. Nah teman-teman, agar transisi kita lebih wow lagi, meskipun ini tidak terlalu tipis, kita pakai guard setengah di bagian bawah ya. Hanya bagian bawah saja teman-teman ya. Supaya apa? Supaya transisinya lebih bagus lagi teman-teman ya. Mungkin kalau nggak punya sepatu setengah, teman-teman bisa pergunakan nol open ya. Itu biar lebih bagus lagi transisinya. Tapi jangan sampai terlalu tinggi ya. Khusus bagian bawah aja ya bang ya. Iya. Nah bagian samping saja dan bagian belakang saja. Kalau saya di belakang telinga itu mungkin nggak harus juga sih. Tapi bagi teman-teman yang mau silahkan sedikit saja ya. Cuman kita mah jangan bang ya. Iya. Langsung Langsung aja ke bagian belakang. Jadi mirip-mirip taper lah sedikit. Namun tidak terlalu terlihat banget. Kalau taper kan biasanya di belakang telinga itu kelihatan lebih gelap ya. Nah ini masih tidak terlalu kelihatan. Itu jadi hanya bagian samping dan bagian belakang kita menggunakan guard setengah supaya transisinya lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan teknik apa nih bang? overcome. Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan teknik clipper overcome karena kita menggunakan clipper ya. Iya. Yuk kita mulai. Coba adanya jangan nunduk deh. Nah, gitu. Jadi teknik clipper overcome tuh arah sisirnya bisa diagonal seperti ini, bisa horizontal, bisa vertikal. Tergantung jenis rambutnya juga dan arah rambutnya juga, teman-teman. Itu bisa mempengaruhi ya. Terus diulang-ulang di tempat yang sama, bang. Langsung ulangi lagi, langsung ulangi lagi. Jangan dulu pindah-pindah, di tempat itu aja dulu, bang. Karena kita butuh satu area yang sudah rapi
atau yang sudah bagus. Nah, di mana area yang sudah bagus itu akan menjadi patokan kita atau acuan kita untuk memotong yang lainnya gitu. Jadi jangan dulu pindah-pindah sebelum satu area yang kita maksud bagus ya Bang ya. Contoh, sekarang di situ terus ya Bang. Nah, sampai area itu sudah bagus atau sudah ngeblend. Oke, coba lihat sekarang. Kira udah bagus belum? Nah, kalau udah bagus, area yang di belakang sini Bang, tuh yang itu samain seperti yang depan gitu. Jangan ngacak ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Tuh, cek lagi Bang. Terus, nah bagus, makin ke belakang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teknik clipper overcomb, harus fokus dulu di satu area sampai bagus, di mana area yang sudah bagus itu akan menjadi patokan atau acuan atau guideline, bukan line ya, atau petunjuk ya, kok guideline, akan menjadi istilahnya ya patokan ya, gitu ya. Apa sih, saya lupa lagi istilahnya. Oke, kita mulai selanjutnya. Nah, apakah udah sama warnanya? Nah, saya pikir warnanya belum sama. Di sini masih agak gelap. Coba adanya ke sebelah sana. Maaf ya. Nah, gitu. Kita akan menyamakan warnanya juga ya. Gitu. Kalau di jalur itu ada warna yang masih gelap, ya terus diulang-ulang gitu. Coba cek lagi, jangan sampai Abang salah. Gimana? Mau lanjutkan pakai clipper atau mau dilanjutkan pakai gunting zigzag nanti? Nah, oke, boleh ya. Jadi teman-teman, di beberapa area yang sulit, misalkan di area lekukan, teman-teman bisa menggunakan gunting penipis. Nama tekniknya sama, tekniknya itu scissor overcomb ya, atau overcomb. Karena menggunakan gunting jadi scissor overcomb, maksudnya gitu ya. Jadi nama tekniknya sama, yaitu overcomb. Hanya alatnya saja yang digunakan itu berbeda. Kalau pakai clipper namanya clipper overcomb, nama tekniknya. Kalau pakai gunting ya scissor overcomb, di mana tujuannya sama, yaitu untuk menghaluskan transisi atau menyambungkan rambut bisa, atau menyambungkan, mengeblendkan ya, apapun itu bahasanya teman-teman. Mudah-mudahan teman paham teman-teman ya. Oke, gimana? Oke, dilanjutkan. Oke, itu boleh ada sedikit lagi hitam tuh. Mana? Nah, di sini sih kalau saya lihat. Nah, itu sorry ya teman-teman. Nah, di kaca kita lihat. Nah teman-teman, itu adalah saya. Nggak penting juga sih. Nah, takutnya penasaran juga gitu. Oke, kita sambil kamera ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa channel ini sangat bermanfaat, ditunggu subscribe-nya teman-teman. Kita akan upload setiap hari teman-teman ya. Gitu, jangan pelit-pelit lah ya, gratis kok gitu. Daripada kursus jauh misalkan ke Bandung, mending subscribe aja dulu ya, supaya dapat ilmu gitu. Kita lanjut lagi. Nah, gimana teman-teman, apakah sudah halus? Oke, boleh lanjut ke yang lain. Nah, jadi cara kerja kita harus sistematis ya Bang ya, jangan sampai ngacak. Kita harus punya satu patokan, di mana patokan itu akan menjadi acuan untuk memotong yang lainnya. Gitu. Wah, bagus. Oke, teman-teman. Sekarang menggunakan teknik SOC. SOC itu scissor over comb ya. Jadi menggunakan gunting ya. Kalau tadi menggunakan clipper, nama tekniknya clipper over comb. Di mana fungsinya sama. Tujuannya untuk menyambungkan satu area ke area lainnya. Dan juga tujuannya supaya dari area satu ke area lainnya juga halus
perpindahan warnanya atau perubahan warnanya. Tidak ada yang tiba-tiba warnanya itu gelap. Nah, contoh di bagian belakang, nah di situ tuh ada yang warnanya gelap, Bang. Coba yang mana? Nah, itu terus dilakukan berulang-ulang. Nah, kontrol juga jangan terus-terusan, tapi abang nggak mengontrol atau melihat ulang. Gimana, masih ada? Nah, di situ ya. Nah, teman-teman, kita memutuskan untuk menggunakan gunting penipis itu karena kalau menggunakan clipper itu bisa merusak lagi rambut yang sudah rapi ya. Jadi ini hanya detailing saja ya, hanya sedikit saja sehingga penggunaan gunting jinjang itu dirasa lebih tepat ya dibanding menggunakan clipper. Oke, gimana Bang? Terus diulang-ulang. Oke. Terus diulang-ulang. Oke, nah peserta ini adalah peserta kursus dari Tangerang. Tangerang mulu. Tangerang Lampung. Tangerang Lampung. Iya. Lampung sih ya. Iya. Ya, karena deket ya. Nah Bang, jangan maksudnya tadi Abang di area yang sudah putih. Contoh gini. Tadi tuh Abang motong di sini terus nih. Mulai gunting tadi motong di sini terus nih. Padahal ini udah putih. Coba lihat, buka. Nah, yang hitam tuh kan ini, Bang. Iya. Nih. Jadi angkat, nah jangan sampai Abang gitu ya, maksud aku. Takut ya. Karena ini udah bagus. Oke, teman-teman, kita akan potong bagian atasnya. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi ini kita buat profil line di bagian atas ya. Kita bikin garis terlebih dahulu di bagian atas untuk menjadi baseline atau guideline atau bahasa Indonesianya petunjuk ya, garis petunjuk teman-teman ya. Oke, itu udah. Yuk kita belah lagi yang sebelah sana. Kita mulai. Agak nyerong. Adanya jangan nunduk deh. Nah, gitu. Nah. Oke. Terus kita coba ke sebelah sini. Oke, bagus. Nah, udah pakai sisir sekarang. Belah. Mantap. Oke. So, mau mulai dari mana nih? Sebelah situ aja. Udah, kita mulai di situ ya. Oke. Yuk kita angkat atau kita elevasi. Boleh, kita mulai dari apex dulu, dari area tertinggi di kepala. Atau mau dari area koronal. Nah, konekin dengan bagian belakang ya. Kelihatan nggak bagian belakangnya? Kelihatan. Tuh, jadi teman-teman yang bagian belakang itu jadi patokan juga ya. Miringnya sih gimana? Miringnya samain dengan miring bagian kepala, bentuk kepala. Head shape ya. So keren bahasa Inggris ya. Oke, ya karena pas saya selalu ikut seminar ya rata-rata istilah-istilahnya memang bahasa Inggris teman-teman ya. Ya meskipun bahasa Inggris saya tuh nggak bisa ya, cuman ya setidaknya karena ini bidang saya, setidaknya kita tahu bahasa Inggris di bidang kita ya, gitu. Sip, mantap. Kita akan bikin apa nih Bang? Crop. Oke, jadi kita bagian atasnya kita bikin crop. Jadi si profil line-nya agak sedikit melengkung ya Bang ya? Iya. Melengkung ke depannya juga membulat, jangan square. Nah, mulai melengkung. Nah, ini tuh kagok ya Bang, karena adanya selalu nunduk terus ya. Adanya jangan nunduk terus deh. Gitu. Oke, angkat atau elevasi. Nah, melengkung ke bawah tangannya juga Bang. Gitu. Jadi ini jari saya ya, sorry, ngeblur. Nah, seperti itu melengkung teman-teman ya. Oke. Bagus, mungkin ini cropnya juga kita nggak akan terlalu pendek ya Bang ya, di bagian atas. Oke, dah yang tengah itu
ke sebelah kiri, ke sebelah kanan semuanya. Nah, semuanya yang kanan, ke kananin. Oke, nah sekarang kita akan istilahnya over direction ya. Kita ngambil bukan gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita over direction ke arah kanan ya. Nah, di mana kita akan melihat perbedaan rambut yang tengah itu sudah dipotong akan menjadi patokan. Nah, jadi teman-teman subscriber saya ada yang nanya, "Bang, patukan itu apa?" Jadi teman-teman, itu bukan patukan tapi patokan. Patokan itu petunjuk ya? Tunjuk. Gitu, petunjuk. Jadi untuk memotong sisi kanan atau sisi kiri itu berdasarkan patokan atau petunjuk yang sudah dipotong tadi. Section lagi, Bang. Nah, adanya jangan duduk terus deh, sayang ya. Angkat. Gitu. Tarik. Nah, biasanya kita lihat ada rambut yang udah dipotong sebelah sana itu udah pendek ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, yang sebelah kanan pun, sebelah kiri pun tekniknya sama ya. Nah, teman-teman, untuk memotong yang sebelah kiri, si rambut yang sebelah kiri ke kananin semuanya ya. Nah, lalu kita over direction lagi, lalu kita elevasi lagi, lalu kasih cutting line. Cutting line-nya tadi yang sebelah sini membulat atau gimana? Membulat. Oke, sebelah sana juga harus membulat. Nah, karena kita akan bikin crop. Karena kalau nggak dibulatkan, nanti sebelah sini panjang loh, sebelah sini, ya, gitu. Tapi ada nanti cara membulatkan yang lebih simpel, bisa nanti terakhir sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kok sekarang juga. Nanti cross check terakhir ada teknik lagi. Oke, bagus. Section, lalu cubit, oke. Nah, memang agak sedikit kaku, abang. Nanti aku kasih tahu bang ya cara yang bagus. Coba yang udah saya kasih tadi gimana? Iya, bagus. Angkat, grip, nah gitu bang ya. Oke, paham ya bang ya? Gitu. Sip. Mantap nih. Ini sore teman-teman, 5:30 ya kalau nggak salah. Karena tadi aktivitas kursus sampai jam 4 teman-teman. Karena ini akhir bulan nih, peserta sudah mulai tidak terlalu padat ya, sehingga jam 4 selesai udah dapat ada yang 3 kali praktek, ada yang 4 kali praktek nih. Abang ini udah berapa kali praktek hari ini? Ke 10. Oke. Hari ini berapa kali praktek hari ini? 3. Oke, hari ini 3 ya? Sama ini ya? Iya. Sampai sore ya? Oke, jadi abang ini 3 kali praktek teman-teman. Oke, udah? Ya. Tarik, nah gitu bang, set ya, tarik, nah gitu ya, ini cross check ya. Oke teman-teman, kita akan membuat tekstur di bagian atas dengan teknik apa ini bang? Point cut. Deep point cut. Jadi ini posisi gunting itu tegak lurus teman-teman ya. Jadi ini hanya menghasilkan tekstur tanpa memendekin rambut teman-teman. Namanya juga deep ya, deep itu dalamnya. Nah kalau point cut itu si gunting itu miring bang. Nah itu fungsinya memendekin rambut sekaligus menghasilkan tekstur. Nah kalau ini hanya menghasilkan tekstur, betul. Sisir tegak lurus dengan rambut ya bang ya, paham ya? Itu ini hanya menghasilkan tekstur supaya cropnya itu benar-benar ada teksturnya. Nah gitu. Wih mantep. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang alumni ini yang mau baju Fixie Barber, silahkan kontak Pak Cecep. Oke. Oke. Nah, Mas, bajunya yang hitam lebih bagus bahannya, Bang. Ketimbang yang warna-warni. Iya. Lebih jatuh. Agak lembut. Agak lembut, Kok jadi ngomongin baju ya? Oke, pokoknya seperti itu, Bang. Mantap nih. Abang ini salah satu subscriber saya ya bang ya. Iya. Jadi teman-teman, abang ini tuh salah satu subscriber. Dia memang sering ngeliat sehingga gerakannya udah luas ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berminat
dalam hal potong rambut dan belum bisa untuk kursus, teman-teman sering lihat video-video cukur deh. Nah, itu mungkin bisa masuk ke alam bawah sadar teman-teman ya. Tahu-tahu pas ikut kursus nama-nama teknik atau teknik tuh udah hampir bisa ya. Hanya tinggal istilahnya moles gitu. Oke. Oke, teman-teman, bagian depannya kita akan crop, teman-teman. Agar si bagian rambut itu terlihat membingkai wajah si penggunanya ya. Tentunya pengguna style rambut ini. Oke. Nah, gimana? Coba lihat ke kaca. Apakah udah seimbang kiri kanan, Bang? Belum seimbang ya. Masih miring. Tuh yang sebelah kanan belum. Ya. Ini depannya. Yang lihat di kaca tuh. Belum seimbang. Oke, teman-teman, kita lagi trimmer bagian belakang. Tadi bagian sampingnya udah, teman-teman. Jadi ini tuh cahayanya kurang bagus. Oke, teman-teman, kita nge-trimmer bagian sampingnya ya. Oke. Nah, ini paling penting teman-teman, nge-trimmer bagian bagian depan samping ya. Iya. Karena ini langsung terekspos oleh pelanggan atau customer ya. Oke. Biarkan natural aja jambangnya. Jangan dipatahin. Oke, bagus. Nah, kita ke atas telinga. Oke, kita lihat yuk. Nah, ini kalau udah di hair dryer bagus teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman mempunyai hair powder atau sejenis produk styling namun bentuknya serbuk teman-teman. Itu untuk menghasilkan volume dan juga tekstur teman-teman. Tapi kita gak punya teman-teman. Kita mungkin hanya menggunakan hair dryer saja. Oke teman-teman, ini lagi hair styling teman-teman ya. Nah teman-teman, umumnya di bagian samping rata-rata skin fade ya, umumnya rata-rata. Namun kalau orang yang nggak mau terlalu tipis di bagian sampingnya dan pengen model crop, apa salahnya kita gunakan teknik seperti ini teman-teman. Di bagian samping itu paling tipis itu paling bawahnya setengah teman-teman ya, sehingga si ketebalan rambut itu tidak terlalu tipis ya, si kulit itu tidak terlalu ke expose seperti layaknya skin fade ya, putih banget. Oke teman-teman, untuk mendapatkan teksturnya kita pakai roll brush teman-teman ya. Nah seperti itu, dilihat ya, ya gitu. Dek jangan nunduk dek, kasihan omnya. Oke. Oke, lihat teman-teman, teksturnya unyu-unyu ya teman-teman, unyu-unyu. Nah jadi teman-teman, untuk menghasilkan tekstur juga bisa menggunakan roll brush seperti ini teman-teman ya. Nanti maksimalkan dengan produk teman-teman, atau tanpa roll brush hanya menggunakan produk itu misalkan dari Hair Nerd, dari Chip, atau dari Puppet teman-teman, atau Slick Gorilla. Wih, saya sebutin semua tuh produknya ya.
nggak di endorse juga sih. Ke bagian depannya boleh lah.